Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Nama saya Isris Kartida, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Majalengka dari SD Negeri Jatiraga 1. Saya di sini akan mempraktekkan coaching pra-observasi bersama rekan saya yang bernama Didi Nasibi. Kami di sini akan melakukan pra-observasi. Baik Pak Didi, selamat pagi. Baik, Bu Is. Alhamdulillah, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, baik. Bu Is, gimana? Sama, saya juga alhamdulillah baik. Mohon maaf nih ya Pak ya, mengganggu waktunya sebentar. Gak sibuk kan Pak? Iya, baik Bu Is. Oh iya, karena hari ini saya ingin melakukan tentang tahapan pra-observasi gitu Pak. Nanti kan besok kita akan mengadakan observasi di kelas Bapak. Bapak itu di kelas berapa ya? Kelas 4 ya. Oh iya betul, di kelas 4 ya. Nah, baik sebelumnya nih Pak, saya tuh ingin tahu Pak, dari obrolan hari ini apa yang Bapak harapkan gitu Pak? Dari obrolan ini kita yang melakukan kali ini, saya sih berharap bisa mempersiapkan ya apa-apa yang harus dibutuhkan. Terus ketika kita nanti observasi, apa aja yang harus dipersiapkan. Oh, persiapannya ya Pak. Nah, masalah tentang persiapan nih Pak, apa sih yang sudah dipersiapkan nanti gitu Bapak dalam observasi di kelas nanti bersama saya? Apa sih Saya yang sudah sudah dipersiapkan? mempersiapkan RPP, terus silabus, rotor promes, termasuk juga media pembelajaran sudah saya siapkan. Wah, alhamdulillah sudah lengkap sekali ya Pak. Berarti ini sudah siap kayaknya nih untuk Insya Allah. melakukan observasi besok. Baik nih Pak. Nah, nanti materinya kira-kira mau disampaikan dalam pembelajaran di kelas 4 itu materi tentang apa Pak? Mungkin ini aja ya, kita ambil tema 6 tentang daur hidup hewan. Oh, berarti mapel IPA ya Pak ya? Iya, mapel IPA. Iya, mapel IPA. Nah, dari sana tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebutnya itu apa Pak? Mungkin nanti kita akan melewati gambaran video ya, supaya nanti anak-anak bisa berkembang, apa ya, dari perkembangan atau daya pikirnya bisa berkembang. Oh gitu ya. Nanti pada saat observasi nanti itu kira-kira aspek yang ingin dikembangkan gitu dalam pembelajaran itu apa Pak? Yang pastinya yang saya ingin kembangkan itu adalah pemahaman siswa. Itu. Oh iya, pemahaman siswa. Terus selain dengan pemahaman siswa itu, strategi yang akan Bapak lakukan gitu dalam pembelajaran nanti, apakah Bapak sudah mempersiapkan strateginya? Strategi yang akan saya gunakan mungkin nanti menggunakan PBL ya, atau Project Based Learning, dengan medianya kita tadi gambar ataupun video yang sudah saya siapkan tadi. Oh begitu. Wah, model PBL ini sangat menarik menurut saya juga ya Pak. Apalagi ditambah dengan video dan juga media gambar gitu Pak. Pasti anak-anak tuh antusias dan suka dalam pembelajaran nanti. Nah, selanjutnya nih Pak, nanti agar observasi ini akan berjalan dengan baik untuk besok, apa sih dukungan apa yang Bapak perlukan gitu? Mungkin dukungan dari setiap siswanya, selain itu juga dari kepala sekolah, rekan-rekan guru yang lain. Selain itu juga mungkin harus mempersiapkan alat-alat dan media yang harus disiapkan. Iya betul ya Pak ya. Selain dukungan semuanya pasti ini dibutuhkan gitu Pak untuk nanti kita melakukan observasi di kelas. Nah insya Allah nih Pak, mudah-mudahan Bapak besok ketika observasi nanti bisa berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar, anak-anaknya antusias dalam mengikuti pembelajarannya, materi serta tujuan yang
akan dicapainya itu dapat tercapai dengan baik. Semangat terus ya Pak, mudah-mudahan besok kita mengadakan observasi di kelas itu akan berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Is. Iya, sama-sama. Hari ini semuanya hadir semua. Kita akan belajar nanti tentang tema. Nah, semuanya sudah siap ya? Sudah bawa buku dari rumahnya, sudah siap? Sudah. Belajar di rumahnya? Oke. Anak, bagaimana tadi hasil belajarnya? Kira-kira udah paham belum? Jadi kalau sudah paham, terus harus belajar lagi. Ya, belajar lagi tentang tadi. Nanti belajar lagi, membaca lagi, jangan malas. Oke, jadi dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu Ida? Alhamdulillah Bapak, saya. Ya, alhamdulillah ya. Kemarin Ibu Ida kan sudah mengikuti melalui proses kegiatan observasi ya bersama Ibu atau rekan sejawatnya bersama Bapak siapa namanya? Pak Didi. Oh, bersama Pak Didi gitu ya, bersama rekan sejawatnya Pak Didi. Terima kasih Pak Didi sudah membantu Bu Ida dalam kegiatan guru penggerak di angkatan 6. Jadi ada kegiatan gini Pak Didi, ada kegiatan yang namanya praktik coaching. Dalam praktik coaching itu coaching untuk supervisi, ada kegiatan observasi sudah dilaksanakan? Sudah Bapak. Sudah dilaksanakan. Kemudian juga ada kegiatan observasi sudah juga ya. Sudah. Nah, cuma satu lagi yang tertunda sekarang ada kegiatan pasca Iya, observasi. Jadi untuk kedepannya dalam dunia pendidikan di kita kegiatan observasi atau kegiatan PKG dan sebagainya itu dilaksanakan dengan kegiatan coaching, artinya memberdayakan bukan dari atasan ke bawahan tapi sifatnya itu kemitraan. Nah sekarang kan ada percakapan pasca coaching, apakah sudah bisa dimulai? Bisa ya Pak, siap. Ya, silakan. Iya baik. Langsung saja ya Pak. Langsung saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Didi. Waalaikumsalam Bu Ida. Ya, bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oh ya, alhamdulillah. Kemarin Pak Didi ini telah diobservasi di kelas 4 ya Pak? Ya benar. Ya, ngomong saya pengen tahu nih perasaan Pak Didi bagaimana setelah mendapatkan observasi di kelas. Perasaannya sih ya alhamdulillah ya, bersyukur gitu, berjalan dengan lancar gitu, sesuai dengan keinginan ya, walaupun masih ada beberapa yang harus diperbaiki lagi seperti itu. Oh iya ya Pak. Alhamdulillah Pak Didi kemarin itu telah melaksanakan observasi di kelas 4 itu dengan penuh telaten dan sangat kesabaran membimbing Ya. anak-anak dalam pembelajarannya ya Pak Didi ya. Nah, yang saya ingin mengetahui nih Pak Didi, apa sih gitu tujuan dari kita dalam melaksanakan ini Observasi tadi ya, kemarin ya. yang kemarin. Tujuan utamanya sih yang jelas ya ingin memperbaiki pembelajaran. Pasti dalam pembelajaran ada yang kurang-kurang, jadi ketika ada yang observasi, ada yang berefleksi, pasti kan nanti ada yang dikoreksi dan ada yang diperbaiki. Nah, menurut Pak Didi bagaimana nih kemarin setelah observasi di kelas dan pembelajaran, apakah semua rencana pembelajaran Pak Didi itu tersampaikan kepada anak atau bagaimana gitu? Kalau menurut saya pribadi sih sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan yang direncanakan, yang di RPP, terus kemudian juga di awal pembelajaran tujuan pembelajaran juga disampaikan ke anak-anak gitu.
Walaupun memang ada beberapa anak yang kurang inilah gitu ya, masih kurang aktif gitu ya. Oh, kurang aktif ya. Menurut Pak Didi, anak-anak itu ketika belajar bersama Pak Didi kemarin tidak aktifnya itu karena apa? Kayaknya metodenya ya gitu, metodenya yang masih kurang inilah, kurang banyak gitu. Terus anak-anak rata-rata kan pengen yang asik gitu ya, pengen yang tidak membosankan, seperti itu mungkin ya. Oh iya. Menurut Pak Didi, metode seperti apa sih yang membuat anak-anak itu lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran? Kayaknya sih boleh nih, ketika dalam pembelajaran kita mengadakan speaking gitu ya, supaya anak tidak bosan. Kemudian juga menggunakan media-media yang lain ya. Kalau saya kemarin cuma menggunakan media gambar gitu. Oh iya, kemarin menggunakan media gambar yang Iya. hanya satu media yang digunakan oleh Pak Didi ya Jadi kemarin. anak-anak cuma menonton di gambar, jadi ya ada yang memperhatikan, ada juga yang tidak memperhatikan. Nah, untuk itu Pak Didi bagaimana nih untuk langkah rencana selanjutnya gitu dalam mengaktifkan siswa lagi selain dengan media gambar? Apa ada rencana lain ketika Pak Didi ingin melakukan lagi pembelajaran? Maksudnya itu media seperti apa lagi selain dengan media gambar? Mungkin sebelum itu ya, kembali ke saya dulu, harus memperbanyak ilmu, utamanya tentang media pembelajaran, terus ya, supaya anak-anak itu senang dan aktif. Jadi saya juga harus memperbanyak ilmunya dulu. Bisa tidak dengan speaking, nanti kan bisa speaking itu kan macam-macamnya banyak, kalau cuma satu aja ya nanti bosan anak. Jadi speaking juga harus diperbanyak juga ilmunya. Iya, kurang mengesankan gitu Iya, ya Pak Didi begitu. ya. Apalagi sekarang ini banyak sekali ice breaking, kemudian media pembelajaran. Kita itu bisa searching Iya, di benar. internet Di atau YouTube juga sudah iya, banyak. iya begitu ya Pak Didi ya. Nah, untuk itu apa sih komitmen Pak Didi dalam melaksanakan hal ini gitu agar selanjutnya bisa menarik pembelajarannya kepada siswa? Tadi ya, jadi agar siswa itu lebih aktif, lebih menyenangkan, lebih mengasihkan juga ketika pembelajaran, yaitu kayaknya harus apa namanya, lihat lagi, memperbanyak ilmu mengenai pembelajaran, Iya. utamanya tentang metode juga media. Betul sekali. Apalagi sekarang ada tuh Pak ya aplikasi apa namanya platform mengajar. Nah, betul Iya, sekali. Merdeka Belajar. Nah, Platform kita Merdeka itu bisa Belajar. bisa di sana ya Iya. Pak ya, sharing gitu dengan teman-teman sejawat Iya. di sana, melakukan seminar-seminar seperti itu agar pengetahuan kita itu lebih Jadi banyak saling lagi. saling berbagi sama guru-guru yang lain juga. Iya, Benar-benar. Ya betul sekali. Nah, untuk itu kapan nih waktu yang akan Bapak laksanakan untuk menjadi komitmen ini? Secepatnya. Secepatnya, alhamdulillah. Supaya anak lebih berkembang lebih cepat lagi. Iya betul sekali Pak. Saya sependapat dengan Bapak. Ya betul, harus segera secepatnya ya Pak. Betul. Karena ini kan demi anak. Demi anak, Apalagi, demi iya. guru-guru juga gitu kan. Iya, agar kita itu bisa meningkatkan kepemimpinan kita di dalam pembelajaran. Itu ya Pak ya. Betul sekali. Iya, benar sekali. Wah, Pak Didi, sekarang setelah ngobrol nih tentang selama observasi ini, kesimpulannya itu apa? Gimana gitu rasanya? Rasanya ya sebenarnya untuk mengembangkan sesuatu itu harus dimulai dari kita dulu ya. Kita dulu kembangkan, nanti juga pasti yang di bawah-bawahnya juga akan berkembang. Akarnya berkembang, pasti nanti di atas juga berkembang. Jadi kalau mau anaknya berkembang, otomatis gurunya juga harus berkembang. Karena kita itu saling keterkaitan satu sama lain ya Pak Didi ya. Betul. Iya benar sekali. Mudah-mudahan dari hasil supervisi akademik ini kita menjadi pemimpin pembelajaran yang berkualitas. Ya. Agar kedepannya kita bisa memperbaiki cara pembelajaran terutama untuk memenuhi kebutuhan murid. Seperti itu ya Pak Didi. Ya. Terima kasih Pak Didi atas waktunya. Sama-sama Ibu Ida. Terima kasih juga ilmunya. Iya.
Sudah selesai. Alhamdulillah. Boleh tarik nafas. Alhamdulillah kegiatan coaching sudah selesai. Bagaimana perasaan? Alhamdulillah plong gitu. Dari minggu-minggu kemarin bahkan bulan yang lalu saya menunggu ini gitu Pak untuk menyelesaikan tugas ini. Sudah tidak tahan gitu. Sudah tidak tahan ini melaksanakannya. Kalau Mbak Didi bagaimana perasaan? Sudah? Ya luar biasa gitu ya. Dapat ilmu banyak gitu ya. Iya. Saling berbagi juga gitu Pak. Iya. Terima kasih nih. Selanjutnya saya ingin mengungkapkan hasil pengamatan gitu ya tentang coaching yang dilakukan oleh Wida. Wida itu melakukan coaching dengan alur kita ya. Iya Pak. Ya kalau kita atau dalam bahasa Indonesia itu grow, karena ini adopsikan dari teori-teori luar negeri. Grow to goals, atau tujuan ya. R itu reality atau identifikasi, kemudian on itu option, rencana aksi, dan W-nya itu will atau tanggung jawab. Dan semuanya itu alur ceritanya tercapai mengalir secara natural. Pembelajaran itu di kelas 4 tadi ya. Alur cerita yang pertama itu adalah tujuan. Tujuannya tadi ingin memperbaiki pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih baik. Tujuannya pasti buat anak ya, bukan buat kita gitu ya. Nah kemudian dalam identifikasi semuanya diungkapkan oleh coach. Bapak itu kan sebagai coach dan juga sebagai coach, semuanya diungkapkan oleh coach dan itu sesuai dengan percakapan coaching. Tadi katanya pembelajaran sudah sesuai dengan MPP ya, sesuai tahapannya juga pembelajaran disampaikan seperti itu ya. Namun ada sesuatu yang perlu ditingkatkan, yaitu ada anak-anak yang tidak aktif dalam pembelajaran. Dan itu semuanya disampaikan oleh coach atau oleh guru yang melaksanakan pembelajaran. Itu kan disampaikan oleh ibu ya. Terus dalam rencana aksi juga tadi disebutkan bahwa coach itu ingin melaksanakan rencananya itu dengan menggali berbagai macam metode dan media pembelajaran yang lain, karena yang digunakan tadi hanya gambar aja katanya ya. Ingin juga yang lain dan juga ingin menggunakan ice breaking dengan berbagai macam ice breaking gitu ya. Artinya si coach ingin memperbanyak ilmu tentang media, tentang metode dan lain sebagainya. Nah terus tanggung jawabnya itu tadi yang ditanyakan mau dilaksanakan katanya cepat ya. Nah untuk coaching itu kan ada yang namanya sesi coaching, ada yang namanya percepatan coaching. Kalau sesi coaching itu coachingnya murni, artinya si coach itu sama sekali tidak boleh memberikan saran atau tidak boleh memberikan hasil pengamatannya kepada coach. Artinya semuanya harus mengalir atau berasal dari coachingnya sendiri seperti itu. Dan ini yang diinginkan tadi dalam pendidikan ke depannya, kalau ada penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah ataupun oleh pengawas, sebaiknya itu dilaksanakan mengikuti coaching. Kan selama ini pengalaman pengawas itu kalau mensupervisi kita sebagai guru, ayatnya nyalah gitu, salah aja. Ibu itu medianya kurang, ibu metodenya kurang gitu ya. Ibu itu kurangnya di sini. Ya kalau kita menyalahkan orang pasti ketemu aja gampang gitu ya. Nah sebaiknya kedepannya dengan cara ini, walaupun menggali kekurangan, tapi kita tanyakan pada orang yang bersangkutan apa kekurangannya. Walaupun dalam hati kita itu tahu bahwa si ibu ini tuh kurangnya medianya itu jelek banget gitu ya. Tapi jangan sampai diungkapkan oleh si coach bahwa media itu jelek. Biarkan dia yang mengungkapkan sendiri. Nah itu kedepannya pendidikan di kita itu artinya memberdayakan. Ya mudah-mudahan nanti bisa ke sana. Kalau kita kan kalau mau disupervisi sama pengawas kan udah berpegang duluannya. Iya. Apalagi di akhirnya dengan justifikasi berbagai macam di judgement, ini salah. Kadang-kadang nggak ada baiknya di mata pengawas. Ya mudah-mudahan ke depannya ketika ibu tidak menjadi pengawas atau menjadi kepala sekolah, ya coachingnya seperti itu ya, atau PKG atau lesson plan, observasi dan sebagainya, atau supervisi yang dilakukannya dengan metode coaching supaya guru itu merasa dimanusiakan, bukan disalahkan. Nah sebenarnya dalam percakapan coaching kita memberikan saran tidak masalah, itu ya haram gitu ya. Tapi kalau dalam sesi coaching, apalagi dengan orang yang tidak begitu kita kenal, sebaiknya kita mengurangi yang namanya saran dan sebagainya. Sebagai penarinya tadi Ibu Ida sempat memberikan saran
dengan PMM gitu dengan ini ya. Kalau dalam sesi coaching itu hukumnya kurang bagus kalau dalam sesi coaching, tapi dalam percakapan coaching itu sama teman sejawat itu oke gitu, itu nggak masalah. Kalau dengan teman sejawat yang sudah dikenal, tapi kalau ibu positif sebagai pengawas, kalau bisa jangan memberikan saran, dia aja dulu gitu ya. Kecuali kalau misalnya si coaching memberikan saran kepada kita, jadi apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan baru dia memberikan saran. Intinya kita ingin memanusiakan manusia lah, kemitraan sifat. Tadi juga ada satu lagi tentang tanggung jawab. Kapan akan dilaksanakan secepatnya? Secepatnya itu artinya kalau menyusun RKB itu belum kata kerja operasional, harusnya bulan apa, tanggal berapa gitu, minggu ke berapa. Jadi tanggung jawabnya itu jelas, bukan hanya secepatnya. Misalnya sesudah PS atau misalnya tahun ajaran depan, jadi kata-kata yang pasti untuk tanggung jawabnya. Untuk sesi pasca percakapan coaching pasca observasi, saya juga menghormati apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.